Puji Tuhan, kembali pada pagi hari ini kita mau dengarkan renungan kebenaran firman Tuhan yang akan kita landasi dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini yang Engkau sudah berikan kepada kami. Dan pada saat ini juga kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah menyertai kami semua, hamba-Mu yang menyampaikannya, sidang jemaat Tuhan yang mendengar. Kami boleh nikmati firman-Mu dalam kehidupan kami, dan kami boleh mengerti dan lebih mengenal lagi akan Tuhan dalam kehidupan kami. Urapan Allah menyertai kami, dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini renungan yang dipercayakan kepada saya untuk dibawakan dengan judul atau tema menuju kepada kekekalan. Dan ayat ini diambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Berbunyi demikian. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Pada saat ini kita lihat dari ayat ini, saya akan mengambil dua bagian, ya, dua hal yang akan kita bahas dari ayat ini. Yang pertama yaitu dikatakan di sini, kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Ya, jadi yang pertama yaitu agar kita tidak memperhatikan yang kelihatan saja, karena yang kelihatan itu dikatakan bersifat sementara. Dan misalnya kita lihat yang kelihatan di dalam kehidupan, ya, dalam kehidupan kita, mungkin di dalam kelimpahan, atau yang tidak berkaitan dengan materi, kesejahteraan materi atau keberhasilan, kepopuleran, seperti yang didefinisikan atau dirumuskan dunia ini. Di dalam 2 Petrus katakan, 1 Petrus pasal 2 ayat yang 11 katakan, saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita lihat di sini bahwa keinginan-keinginan daging, keberhasilan, kepopuleran itu sebagai kita yang pendatang di permukaan bumi ini, karena kita tahu bahwa kewarganegaraan kita adalah kerajaan sorga, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa hal-hal tersebut janganlah menjadi pusat perhatian kita pada hal-hal yang bersifat fana, yang dapat rusak atau tidak kekal, karena itu semua bersifat sementara. Jadi kita lihat di sini, yang kelihatan itu bersifat sementara. Dan kita lihat yang kedua, yaitu di dalam ayat ini masih katakan dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-18 katakan,
sedangkan yang tidak kelihatan adalah kekal. Yang kedua, kita lihat agar kita memperhatikan yang tidak kelihatan yang bersifat kekal. Kita memperhatikan, kata memperhatikan berarti kita harus mengarahkan pandangan kita pada hal-hal yang kekal dan orang yang telah bertobat akan mengarahkan hidupnya kepada apa yang tidak kelihatan, dan yang mengarahkan hati dan hidup kita kepada apa yang melampaui segala sesuatu yang bersifat fisikal dan kelihatan. Dan untuk itu yang dipakai atau diperlukan adalah iman. Ya, untuk melihat keadaan yang tidak kelihatan itu diperlukan iman. Karena kita tahu bahwa di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama katakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, seperti ayat pokok kita, yang tidak kelihatan itu kekal dan itu diperlukan iman, ya, untuk kita dapat melihat yang tidak kelihatan itu, seperti kita lihat dalam kehidupan para pahlawan iman dalam Ibrani pasal 11 ini. Ya, kita lihat baik itu Abraham, baik itu Ishak, baik itu Yakub maupun Nuh dan yang lain-lainnya. Di sana kita lihat mereka memperlakukan hidup mereka sebagai penugasan sementara dan melayani dengan setia karena pengharapan upah yang dijanjikan dalam kekekalan. Ibrani 11 kita akan baca di sana ayat yang ke-13, 14 dan 16 katakan, dalam iman mereka semua telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihat dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka berkata demikian, menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Ya, dikatakan di sini bahwa mereka adalah orang asing, kita sebagai orang asing pendatang di bumi ini. Ya, kita melakukan penugasan sementara dalam pelayanan kita untuk kita mempunyai satu tujuan, yaitu kekekalan, surga yang kekal dan upah yang akan menanti kita. Jadi kita lihat di sini itu merupakan satu kerinduan kita di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dan kita akan kembali kepada rumah kita yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Waktu dikatakan tadi ayat 14 dari Ibrani 11 ini katakan, sebab mereka berkata demikian menyatakan bahwa mereka rindu mencari suatu tanah air. Dan ayat 16 katakan, tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka,
karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi kita lihat di sini, Allah sudah mempersiapkan kota bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang mengharapkan sesuatu yang belum mereka lihat, tetapi mereka mengimani bahwa di dalam Yesus ada satu tempat yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu tujuan hidup kita menuju kepada kekekalan. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih bahwa di dalam pengiringan kami kepada Tuhan, kami tidak pernah merasakan sia-sia Tuhan. Karena dalam pengiringan kami hidup di dunia ini hanya sementara. Tempat kami yang kami tinggali adalah surga yang kekal itu. Sebab itu mampukan kami untuk lebih hari lebih setia kepada Tuhan dan lebih mengenal akan kebenaran firman-Mu, melakukannya sebagai pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Allah Roh Kudus akan menerangkan lebih lanjut di dalam kehidupan kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur buat firman-Mu pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.